Selamat datang di Gamer Kismin, bermain game sesuai kaum Kismin. Di video kali ini aku akan membahas perkembangan game Battlefield dari masa ke masa. Tapi sebelum mulai kita intro dulu. Battlefield adalah serial game FPS yang dimulai di Microsoft Windows dan OS X dengan judul game pertama yaitu Battlefield 1942 yang dirilis pada tahun 2002. Serial game ini dikembangkan oleh perusahaan asal Swedia yaitu EA Dice dan diterbitkan oleh perusahaan Amerika yaitu Electronic Arts. Serial ini menampilkan game yang berfokus pada wilayah yang besar, kerjasama tim, dan peperangan antar kendaraan tempur. Versi PC dalam serial game ini difokuskan pada mode multiplayer online. Serial game Battlefield telah dimainkan oleh lebih dari 50 juta pemain di seluruh dunia pada tahun 2012. Serial game Battlefield juga memiliki jalan cerita yang tak kalah seru dari serial game lainnya. Maka dari itu, kali ini aku akan menampilkan serial game Battlefield dari masa ke masa. Oke, langsung saja ke videonya. Hello, old friend. Battlefield 1942 adalah seri pertama dari banyaknya judul game bertema FPS yang bermunculan pada waktu itu. Game ini menjual belikan mode perebutan wilayah atau yang biasa disebut flag capture dan pertandingan deathmatch agar memberikan rasa pertempuran yang lebih menarik. Pemain harus merebut titik kontrol yang harus dikuasai dan tersebar di seluruh peta, sambil terus melancarkan serangan ke lokasi lain di medan pertempuran. Game ini juga memiliki sistem class yang menempatkan pemain dalam peran prajurit yang berbeda, yaitu penyerang, petugas medis, penghancur tank, pengintai, dan mekanik. Edisi kedua dalam serial Battlefield tidak mengubah gameplay dari sebelumnya, namun ada beberapa tambahan konsep baru dalam seri ini, seperti pemain yang dapat menembak dari sisi samping kendaraan, dan juga kemampuan untuk mengangkut kendaraan ke medan perang. Edisi kedua game ini juga menampilkan beberapa kendaraan militer populer dan senjata prototipe. Battlefield 2 mengalami perubahan latar cerita. Game ini berlatar di awal abad ke-21 yang diceritakan melalui perang dunia yang terjadi secara fiksi. Game ini mengisahkan pertempuran yang mempertemukan sekutu, yaitu Amerika Serikat dan Eropa melawan China, yang dibantu oleh koalisi Timur Tengah fiksi. Game yang memukau ini memiliki pembagian tugas dari kedua sisi yang bertugas untuk menyusup ke wilayah musuh. Pemain dapat memilih 15 peta, mulai dari latar perkotaan hingga rawa. Terlepas dari pujian positif yang dihasilkan game ini, beberapa glitch dan sejumlah besar bug membuatnya mendapatkan sejumlah ulasan negatif. Game ini akhirnya dipatch untuk diperbaiki dan menghapus beberapa ekspansi yang telah dirilis. Battlefield 2142 akan terasa lebih seperti Battlefield 2 dalam kualitas yang lebih baik. Game ini didasarkan pada konsep modern dengan tambahan unsur sci-fi. Ada juga tambahan penekanan untuk menjadikan game ini pertarungan serba cepat dengan senjata fiksi. Jalan cerita game ini berlangsung pada abad ke-22 di zaman es, di mana perang antara koalisi Pan-Asia dan Uni Eropa pecah dalam pertempuran. Mode multiplayer baru juga diberikan. Mode ini bernama Titan yang mengharuskan pemain yang menggunakan rudal bernama Anti-Titan untuk menghancurkan artileri Titan milik lawan.
Bad Company adalah salah satu game paling menarik dalam franchise ini. Game ini memiliki alur cerita yang luar biasa dengan peran karakter yang menonjol. Alur cerita game ini berkisah pada kehidupan prajurit bernama Preston Marlowe dari Bad Company, anggota peleton yang sering berulah dan biasa bertugas sebagai umpan meriam di pertempuran. Campaign mode single player berfokus pada usaha Bad Company untuk mencari harta karun, dengan mode multiplayer yang berfokus untuk menemukan peti berisi emas yang ditempatkan di lokasi strategis di peta. Mode single playernya adalah salah satu yang terbaik dalam seri ini. Ada juga tambahan fitur baru bernama Gold Rush, yaitu mode multiplayer yang merupakan satu-satunya mode multiplayer dalam game sampai mode Conquest ditambahkan kemudian. Mengingat kesuksesan seri Bad Company, hampir dapat diprediksi bahwa franchise ini akan melanjutkan kembali jalan cerita seri Bad Company. Sesuai dengan ekspektasi para penggemar, pada tahun 2010, Battlefield Bad Company 2 akhirnya dirilis. Game ini berlatar pada Perang Dunia Kedua, di mana tim Bad Company dikirim ke dalam misi pencarian pasukan khusus yang terperangkap jauh di belakang garis musuh. Edisi game ini memiliki mode single player yang lebih intens, tetapi tetap mempertahankan pengalaman unik yang sama dengan yang ditawarkan oleh versi game sebelumnya. Battlefield 3 mengambil roh dari seri pemenang penghargaan, yaitu Battlefield 2. Game ini menampilkan pertempuran militer dengan adanya jet dan kendaraan dalam skala besar. Game ini dapat mendukung hingga 64 pemain dalam mode multiplayer di PC. Game ini menggunakan engine Frostbite 2.0 yang ditingkatkan dari sebelumnya, dan fitur yang ditingkatkan seperti elemen destruktif dan lightning, yang membuat game menjadi lebih interaktif dan terlihat realistis. Untungnya, penggemar mode single player tidak perlu khawatir. Ada juga mode single player dan misi kerjasama yang dapat pemain coba. Pertempuran dengan penggunaan kendaraan skala besar berlanjut di Battlefield 4. Ada beberapa fitur baru dan lama di dalam game ini. Mode Commander dalam multiplayer muncul kembali dan berkat penggunaan engine Frostbite 3, elemen destruktif juga ditingkatkan. Di Battlefield 4, pemain juga dapat menghancurkan bangunan atau objek seperti merobohkan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, di mana terdapat wilayah penaklukan yang diperebutkan, agar bisa memberikan efek debu dan asap yang menutupi latar pertempuran selama sisa permainan. Ada beberapa ekspansi yang tersedia untuk edisi ini, yang menambahkan senjata dan peta baru di antara fitur tambahan lainnya. Pada dasarnya, Battlefield 4 adalah peningkatan dari Battlefield 3, tetapi tidak menghilangkan identitas diri dan nilai dari seri Battlefield 3. Berbeda dengan game lainnya dalam franchise ini, yang menonjolkan EA sebagai pengembang utama, Heartland hadir dengan hasil dari pengembangan oleh Visceral Games. Game ini memiliki mode yang menyimpang dari pendekatan pertempuran militer biasa, dan menggunakan pendekatan konflik antara polisi dan perampok. Mode single player bercerita dengan kalian sebagai pemain bertugas untuk menangkap para perampok. Hal itulah yang menjadi satu-satunya fitur utama yang ditambahkan ke dalam game. Game ini juga menampilkan beberapa mode multiplayer seperti Heist, Blood Money, dan Hotwire. Pada akhirnya, Heartland kehilangan konsep pertempuran militer yang identik dengan franchise tersebut. Game ini terasa seperti spin-off yang tidak mendekati apa yang ditawarkan Battlefield 3 dan 4. Battlefield 1 adalah salah satu game terbaik dalam franchise ini yang penuh dengan elemen serial game pertama yang mungkin menjadikan ini edisi terbaik. Untuk pertama kalinya, game ini berlatar dalam Perang Dunia Pertama. Game ini memiliki grafik luar biasa dan pengenalan penggunaan kuda ke dalam game menambahkan sentuhan realistis dalam perang. Dalam mode multiplayer, pemain mendapatkan fitur-fitur baru seperti bisa menyerang musuh dengan bayonet, mekanisme baru yang memungkinkan kalian sebagai pemain bisa melakukan revive atau di-revive balik oleh pemain lain atau menyerah dengan keadaan. Mode single player sama memuaskannya. Campaign bernama War Stories memungkinkan kalian untuk mengalami kisah berbagai karakter di medan perang, menjadikannya mahakarya yang mengesankan dan bersejarah ini layak untuk kalian betapapun mengesankannya tema Perang Dunia Pertama,
Franchise ini lalu berlanjut ke Perang Dunia Kedua untuk edisi terbaru, yang rilis pada tahun 2018. Ini adalah kedua kalinya franchise kembali ke Perang Dunia Kedua, setelah pertama kali ditampilkan di Battlefield 1943. Namun Battlefield 5 sebenarnya banyak mengambil elemen dari Battlefield 1, termasuk alur cerita yang dikisahkan, gameplay single player, dan mode operasi. Dalam game ini, kalian bisa memodifikasi senjata dan kendaraan. Nah, itu dia perkembangan game Battlefield dari masa ke masa. Manakah game Battlefield favorit kalian? Dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.